Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujadid Kadulhaq dari jurusan Psikologi Islam angkatan 24 Lokal C dengan NIM 2401030304024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang observasi psikologi, yang mana ini adalah tugas ulangan tengah semester mata kuliah observasi psikologi. Untuk lebih lanjutnya, saksikan selanjutnya. Observasi psikologi. Definisi observasi. Observasi dalam psikologi adalah proses pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu untuk memahami dan menilai permasalahan yang dihadapi individu. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, objektif, dan andal agar data yang diperoleh valid dan reliable. Observasi menjadi salah satu metode utama dalam penelitian maupun asesmen psikologis karena memungkinkan pengamat memperoleh gambaran nyata tentang perilaku individu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada tujuan dan fungsi observasi psikologi. Tujuan observasi adalah memahami perilaku manusia beserta faktor yang melatar belakanginya, serta mengumpulkan data perilaku yang dapat dipercaya melalui pengamatan langsung di situasi nyata. Observasi juga berfungsi sebagai metode pengumpulan data ilmiah dalam penelitian psikologi maupun sosial, menjadi teknik asesmen psikologis untuk menilai perilaku individu dan berperan penting sebagai dasar dalam penyusunan laporan serta analisis perilaku yang digunakan dalam praktik psikologi. Jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi psikologi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada partisipan. Yang kedua, ada non-partisipan. Yang ketiga, ada terstruktur. Yang keempat, ada non-terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kelima, ada alamiah. Dan yang terakhir, ada buatan. Yang pertama, ada observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan adalah jenis observasi di mana pengamat ikut terlibat langsung dalam kegiatan atau situasi subjek yang diamati. Tujuannya agar pengamat dapat memahami perilaku, perasaan, dan pengalaman individu dari sudut pandang mereka sendiri. Dengan terlibat secara aktif, pengamat bisa mendapatkan data yang lebih mendalam dan kontekstual. Sedangkan observasi non-partisipan dilakukan tanpa keterlibatan langsung pengamat dalam aktivitas subjek. Pengamat hanya berperan sebagai penonton atau pencatat dari luar situasi yang diamati. Jenis ini memungkinkan pengamat untuk tetap objektif karena tidak terpengaruh oleh interaksi dengan subjek yang diamati. Selanjutnya, observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur menggunakan pedoman, instrumen, atau format yang telah disiapkan sebelumnya. Pengamat mencatat perilaku berdasarkan kategori atau indikator yang sudah ditentukan, sehingga data yang diperoleh lebih sistematis dan mudah dibandingkan antar subjek. Sedangkan observasi tidak terstruktur dilakukan secara bebas tanpa pedoman atau format yang kaku. Pengamat mencatat segala perilaku yang dianggap penting dalam proses observasi berlangsung. Jenis ini cocok digunakan ketika peneliti ingin menjelajahi fenomena baru atau belum memiliki gambaran jelas tentang perilaku yang akan diamati. Yang terakhir, ada observasi alami dan buatan. Observasi alamiah dilakukan di lingkungan nyata tanpa adanya rekayasa atau pengaturan dari peneliti. Subjek diamati dalam kesehariannya sehingga perilaku yang muncul lebih spontan dan alami. Jenis observasi ini sangat berguna untuk memahami perilaku sebagaimana adanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan observasi buatan dilakukan dalam situasi yang sudah diatur atau dimanipulasi sesuai kebutuhan penelitian. Kondisi dan variabelnya dikontrol oleh pengamat agar hasil yang diperoleh lebih berfokus pada aspek tertentu dari perilaku yang ingin dikaji. Tahapan observasi.
Observasi dalam psikologi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, pengamat menentukan tujuan observasi, fokus perilaku yang akan diamati, tempat dan waktu pelaksanaan, serta alat bantu atau pedoman yang akan digunakan. Tahapan ini penting agar observasi berjalan terarah dan tidak keluar dari fokus penelitian. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah proses pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok sesuai rencana yang sudah dibuat. Pengamat harus bersikap objektif, tidak mengganggu aktivitas subjek, dan mencatat perilaku secara sistematis sesuai situasi yang terjadi. Yang ketiga, tahap pencatatan data. Setelah atau selama pelaksanaan, pengamat mencatat hasil pengamatan secara rinci. Pencatatan bisa dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, skala, atau checklist perilaku. Dengan memperhatikan waktu, situasi, dan konteks peristiwa yang diamati. Yang keempat, tahap analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini, data hasil observasi dianalisis untuk menemukan pola perilaku atau hubungan antar kejadian. Pengamat menafsirkan makna dari perilaku yang diamati berdasarkan teori atau tujuan penelitian. Yang terakhir, tahap pelaporan hasil observasi. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil observasi yang berisi tujuan, metode, hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan. Laporan ini menjadi dasar untuk evaluasi, intervensi, atau penelitian lanjutan. Teknik pencatatan observasi. Teknik pencatatan pada observasi psikologi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama checklist, running record, time sampling, dan event sampling. Checklist adalah teknik pencatatan observasi yang menggunakan daftar perilaku atau aspek tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengamat hanya perlu memberi tanda centang pada perilaku yang muncul selama pengamatan. Teknik ini sederhana, cepat, dan objektif, serta cocok digunakan saat jumlah subjek cukup banyak atau perilaku yang diamati sudah jelas kriterianya. Yang kedua ada running record. Running record merupakan teknik pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses observasi berlangsung. Pengamat menuliskan setiap perilaku, ucapan, dan kejadian secara kronologis dan real-time tanpa seleksi. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran lengkap mengenai perilaku individu dalam urutan waktu yang alami dan utuh. Yang ketiga, ada time sampling. Time sampling adalah teknik pencatatan di mana pengamat mengamati dan mencatat perilaku pada interval waktu tertentu, misalnya setiap 5 menit sekali. Teknik ini membantu memantau frekuensi munculnya perilaku dalam jangka waktu tertentu dan efisien untuk observasi jangka panjang. Yang terakhir ada event sampling. Event sampling adalah teknik pencatatan yang berfokus pada peristiwa atau perilaku tertentu yang dianggap penting. Pengamat hanya mencatat saat perilaku itu terjadi, tanpa memperhatikan waktu. Teknik ini efektif digunakan untuk mengamati perilaku khusus yang jarang muncul, seperti ledakan emosi, pertengkaran, atau tindakan menolong. Objektivitas dan bias psikologi. Objektivitas dan bias. Objektivitas berarti kemampuan pengamat mencatat perilaku secara apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Hal ini penting agar hasil observasi valid dan dapat dipercaya. Namun, sering muncul bias pengamat, yaitu kecenderungan menilai berdasarkan harapan atau pandangan pribadi. Bias bisa terjadi karena prasangka, emosi, atau stereotip terhadap subjek. Untuk menguranginya, pengamat perlu menggunakan pedoman observasi yang jelas, mencatat data secara sistematis, dan bila perlu melibatkan lebih dari satu pengamat agar hasilnya lebih objektif dan reliable. Nah, gimana nih tadi dari penjelasan singkat dan ringkas? Apakah sudah cukup jelas tentang observasi psikologi, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dengan jenis-jenisnya, dan juga objektivitas dan sampai ke biasnya. Kira-kira teman-teman paham aja nggak sih?
Kalau gitu dari aku cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.